Kalau melihat di saat ini baru Daniel yang ada, jadi mana yang teman-teman yang lain ini belum dapat lihat, padahal sudah jam 8.50. Pada kesempatan yang sudah diberikan untuk kita ada persiapan diri, sudah disampaikan juga sebelumnya kalau pertemuan ini dilaksanakan di 8.45. Oke, jadi seberapa yang ada saja, tidak akan menunggu teman-teman yang lain. Tentunya yang berkerinduan untuk kita bisa belajar tentunya di sini, untuk kita bisa saling memahami tentang dunia fotografi di sini yang kita akan bahas bersama-sama. Kiranya ini jadi bahan pembelajaran buat kita untuk lebih paham lagi mengenai dunia fotografi, karena ini sangat penting untuk kalian untuk menambah pengetahuan kalian dalam dunia seperti ini. Oke, sudah ada lagi yang bergabung, sudah ada Bahari di sini. Selamat datang untuk Bahari yang sudah sama-sama bisa ada di tempat ini untuk kita bisa belajar. Oke, kita masuk ke materi kita. Oke, sekarang soal ada teman Daniel, soal bukan sendiri, soal ada Bahari. Oke, kita akan masuk ke materi dengan materi yang Sir akan bawa saat ini untuk kita menjadi pembahasan kita, yaitu mengenai dasar-dasar lensa. Masih dasar-dasar lensa, tapi cek. Oke, tunggu ya. Ada yang nggak error ini. Oke, dasar-dasar lensa masih mengenai tentang saat ini yang kita akan bahas perspektif. Yang lalu kita sudah bahas tentang exposure atau pencahayaan di situ. Nah, dan ini adalah sesuatu yang bermanfaat juga di sini. Soalnya berbicara soal perspektif, bagaimana kita bisa tahu sudut-sudut atau pengambilan-pengambilan itu yang harusnya seperti apa, dan secara pengambilan nanti kita bisa ukur dan bisa tahu akan jadi seperti apa ke depan. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, di sini sudah bahas tentang perspektif. Nah, apa itu perspektif? Jadi perspektif ini dia merupakan suatu fenomena, kita bisa baca juga di sini, yang membuat benda di sekitar terlihat lebih besar. Jadi fenomena yang membuat benda di sekitar terlihat lebih besar dan benda di kejauhan terlihat lebih kecil. Atau kalau saya bisa bilang di sini adalah sudut pandang. Sudut pandang dari sebuah mata kita terhadap apa yang kita akan lihat nanti ke depan. Nah, jadi ini adalah salah satu konsep yang bersifat sentral bagi fotografi. Ya, wajar, karena berbicara soal sebuah lukisan, sebuah gambar, tidak lepas dengan namanya perspektif. Nah, dengan menguasai dan melebihkannya secara jauh bisa memberikan dampak yang lebih hebat pada foto Anda. Memang, saya rasa itu betul apa yang dikatakan dalam artikel ini. Oke, kayak gambar di samping ini, di atas ini. Nah, ini merupakan satu perspektif dari sebuah pengambilan foto yang dilakukan oleh seseorang tentunya. Sehingga dia bisa dapat golden hour yang ada di mungkin di Jepang, so ini mungkin tidak salah seperti itu. Oke, ada 3 faktor yang mempengaruhi dalam perspektif. Ini satu bagan.
yang mempengaruhi dari sebuah sudut pandang yang dikatakan di sini, atau efek dari sudut pandang itu, kekuatan dari sudut pandang. Pertama adalah dari sebuah focal length. Focal length ini yang ada dalam sebuah sudut pandang itu dari sebuah lensa. Apakah dengan jarak yang jauh atau yang sempit di sini. Selain dari focal length, dia diukur juga dari efek shooting angle. Dari posisi kita. Posisi kita ada di sebelah mana, pengambilan kita ada di bawah, agak ke bawah atau agak lebih ke atas. Baru juga dia diukur juga dengan adanya distance of subject. Jarak antara kita dan subjek itu yang kita foto tentunya. Apakah dia model, orang, apakah dia barang, bangunan, atau objek-objek yang lain, atau gunung dan sebagainya. Nah, jadi seberapa dekat dan seberapa jauh jarak kita dengan objek tersebut. Jadi ada 3 faktor ya tadi. Ada faktor yang pertama dari focal length-nya, sebuah lensa, baru dari sudut sebuah pengambilan kita tentunya, dan ketiga adalah dari jarak kita dengan objek tersebut atau subjek ya, begitu. Jadi itu yang mewakili di situ. Oke, dari 3 faktor ini, pertama gunakan lensa panjang fokus yang lebih pendek. 3 faktor untuk mendapatkan efek perspektif yang lebih muat. Lebih muat maksudnya dia lebih bisa terjangkau semua di situ. Kenapa di sini yang pertama katakan gunakan lensa panjang fokus yang lebih pendek? Yang dalam artikan di sini adalah lensa wide. Yang kita sudah bahas sebelumnya juga, lensa wide seperti apa? Tentunya lensa wide adalah lensa sudut lebar di situ. Makanya dia di situ dia bisa ambil objek atau subjek kita lebih luas lagi di situ, tidak lebih sempit. Baru yang kedua, menghampiri subjek lebih dekat. Bagaimana caranya untuk mendapat perspektif lebih muat? Tentu kita mendekatkan ke subjek. Kita lebih dekat ke subjek, maka kita akan dapat perspektif itu di situ. Semakin kita jauh dengan subjek, maka semakin lebar, maka semakin objek itu semakin kecil. Sama juga yang dibahas dari yang di atas tadi. Perspektif adalah suatu fenomena di sini, membuat benda di sekitar terlihat lebih besar dan benda dari kejauhan terlihat lebih jauh. Di bagian 4 orang pasar sini, di pasar ini ada gimbal. Tentunya dari survei mata, gimbal ini besar sekali di sini dibandingkan dengan mungkin ada jendela di bagian sana. Meskipun jendela itu secara ukurannya lebih besar dari ini. Tapi seakan-akan dari pandangannya dari survei mata, seperti itu. Ukuran dari sebuah gimbal yang dekatnya dengan SER itu terasa besar sekali. Meskipun secara kenyataannya, si jendela lebih besar dari gimbal ini. Jauh sekali padahal ada perbedaan. Nah, itu namanya perspektif. Jadi itu yang bisa dikatakan perspektif. Ini satu fenomena. Makanya ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari perspektif itu sendiri. Dari focal length-nya. Jadi seakan-akan mata kita itu, atau lensa itu seakan-akan, anggaplah saja itu sebagai mata kita. Nah, mata seseorang yang melihat apa yang akan dia lihat di situ. Sama sih, seperti itu. Oke, dan yang ketiga, bidik dari sudut diagonal yang lebih curam. Mungkin ketika kita foto dengan posisi berdiri, dan kita foto posisinya mungkin agak jongkok ke bawah, tuh, fotonya, atau angle-nya di situ, pasti akan terlihat berbeda secara perspektif. Tuh, betul enggak? Siapa yang pernah coba begini? Pakai HP, coba nih tes pakai HP. Foto dengan
mungkin di bagian biasa begini, dan sedikit ke bawah lagi. Nah, secara ketika kita sedikit ke bawah, mungkin angle kita sedikit ke bawah, objek yang ada itu terlihat lebih besar. Jadi seakan-akan dia lebih tinggi dari kita gitu. Karena kita berada di posisi bagian bawah atau di bagian atas ya sebaliknya. Maka objek yang kita akan ambil mungkin jadi terlihat lebih kecil dibandingkan kita karena kita ada di perspektif yang lebih ke atas. Oke, kira-kira bisa dipahami ini dia maksud dari setiap apa yang dikatakan di dalam artikel ini. Perspektif mengacu ke fenomena visual di mana benda-benda yang lebih dekat kita tampak lebih besar. Oke. Dan benda yang jauh dari kita tampak lebih kecil. Nah, di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi panjang fokus, jarak pemotretan, dan sudut pemotretan. Yang sama juga disampaikan dalam bagian tadi yang di atas. Oke, bahas satu-satu. Panjang fokus. Panjang fokus semakin pendek panjang fokus yang Anda gunakan, maka semakin kuat efek perspektifnya. Semakin pendek panjang fokus. Sebaliknya, panjang fokus yang lebih panjang, efek perspektifnya akan semakin lemah. Karena semakin jauh, tadi situ semakin panjang, mungkin milimeternya lensa kita mungkin ada yang pakai berapa mili, ada yang berapa cuma 18 mili, ada yang pasar punya yang lensa fix itu 50 mili, atau lensa prime tuh, yang tidak bisa diubah-ubah, atau yang lensa zoom yang bisa diubah-ubah. Tentunya semakin perbedaan focal length-nya itu dari setiap lensa yang ada itu akan menunjukkan efek yang pasti yang akan berbeda-beda tentunya. Baru yang kedua, jarak dari subjek. Nah, jarak pemotretan atau focus distance. Semakin dekat kamera ke subjek, semakin kuat efek perspektifnya. Ya betul lah. Tapi tergantung dari lensa juga yang kita gunakan. Jangan kita menggunakan lensa tele kalau kita mau dekat foto subjek. Cuma berpelihara mata itu tuh di situ. Tentunya kita harus juga menyesuaikan dengan lensa yang kita pilih. Tentunya ketika kita mendekatkan ke subjek, itu pasti akan lebih kuat DP efek perspektif. Nah, semakin jauh kamera dari subjek semakin lemah perspektif. Ya, jadi seperti itu kebalikannya. Dan yang ketiga adalah sudut pemotretan. Jadi kalau bisa dibilang ini adalah triangle exposure, bukan triangle exposure, triangle perspektif di sini. Jadi ketiga hal ini saling berkaitan juga di sini. Yang untuk menumbuhkan atau mewujudkan sebuah efek dari perspektif atau sudut pandang yang kita ambil. Nah, semakin paralel kamera dengan subjek, semakin dangkal sudut pemotretan atau efek perspektifnya semakin lemah. Sebaliknya, jika Anda menjejarkan kamera pada sudut yang lebih curam atau lebih di bawah dari subjek, akan dapat efek perspektif yang lebih kuat. Makanya itu, ketika kalian ambil tuh kamera, foto, misalnya kalian foto, dengan agak ke bawah tuh, saya juga pernah lihat ada tutorial-tutorial di internet atau di IG. Orang kasih perbandingan dengan pengambilan yang biasa dan pengambilan yang agak ke bawah di situ. Nah, di situ dia bilang di situ ada tanda centang. Jadi menunjukkan satu perspektif yang agak lebih bagus dibandingkan orang foto yang lebih biasa atau eye level di situ. Kalau terus mau bicara soal angle-angle, ada berapa angle di situ? Eye level, frog eye level, atau low angle, high angle, nah itu seperti itu. Itu mungkin di kelas 3 kalian akan dapat. Oke, di sini kita harus cermati ada 3 faktor yang kita harus pahami secara dalam tentunya. Pertama adalah panjang fokus. Nah, ini penjelasan yang lebih jelas mungkin dari apa yang sudah disampaikan juga tadi. Jadi ada gambar di bawah ini, gambar di bawah ini. Nah, ini bisa lihat di sini. Yang pertama ini, oke kita baca dulu. Nah, dari posisi yang sama. Jadi dia diambil dengan posisi yang sama, tetapi dengan panjang fokus yang berbeda-beda.
Satu pakai 24 mili, satu 70 mm. Lensa yang beda ini. Nah, pada panjang fokus yang lebih pendek, 24 mili, efek perspektifnya cukup jelas. Elemen pada dalam gambar yang lebih dekat ke permisak atau orang yang nanti atau ke kita tampak lebih besar, dan yang lebih jauh dari tampak lebih kecil. Sementara panjang fokus yang lebih panjang, misalnya 70 mm, efek tidak terlalu jelas. Tuh, coba kita bisa lihat di sini. Dengan pengambilan yang seperti ini dan seperti ini, kita bisa lihat perbedaannya. Ini dapat lihat cuma terlalu biasa saja, tidak terlalu jelas apa yang diambil di sini. Dibandingkan dengan hal ini, yang sebelah kiri ini. Tentunya di sebelah kiri, kita bisa dapat suatu perspektif yang lebih jelas di situ. Jadi terlihat ada yang lebih dekat, ada yang dapat lihat jauh. Jadi ketika kita memotret nanti ke depan, mungkin ke depan kalian ingin praktek atau boleh coba saja lihat kamera kalian, HP kalian, atau kita akan praktek nanti. Usahakan kita bisa mengambil satu sudut pandang perspektif di situ. Kalau ini tidak akan dapat DP hasil sih. Masih lebih bagus serasa yang ini dibandingkan ini, karena ini lebih sempit dan tidak terlihat menarik di sini dibandingkan yang sebelah kiri sini. Karena kita di sini bisa lihat ada objek yang terlihat lebih besar dan ada bagian yang lebih kecil di dalam sana. Nah, gitu. Jadi dari panjang fokus lebih pendek dan panjang fokus lebih panjang di sini. Jadi itu perbedaannya. Tentunya dengan apa yang kita bisa lihat dari kedua perbedaan foto di sini, tentunya kita bisa lihat apa yang terjadi dalam sebuah perspektif panjang fokus. Pemilihan lensa tentunya tidak sembarang sih sebenarnya. Kita harus pandai-pandai memilih lensa. Tapi meskipun kita tidak memiliki lensa tertentu atau mungkin terbatas, mungkin kita cuma memiliki lensa 70 mili di sini misalnya, contoh. Tahu karena di sini. Bagaimana kita supaya dapat perspektif seperti ini? Kita gunakan langkah yang tadi. Ada 3 hal tuh tadi. Selain dari focal length, kita juga bisa gunakan DP apa? Dari posisi kita pengambilan. Mungkin kita mesti lebih jauh dari situ. Atau mengambil tempat yang lebih jauh dari yang supaya kita dapat satu perspektif yang sama dengan ini. Karena lensa yang kita gunakan adalah lensa 70 mili. Ini posisinya sama. Posisi orang yang memotret ini adalah posisi yang sama. Seperti itu. Dia juga menggunakan lensa yang sama dan seterusnya. Cuma beda di lensa. Body kamera yang sama. Cuma lensa yang berbeda. Oke, yang berikut adalah jarak dari subjek. Nah, ada sebuah contoh juga di bawah. Ini dibidik menggunakan panjang fokus yang sama. Sekarang dua-dua memiliki lensa yang sama. Kalau tadi kan focal length-nya beda-beda. Sekarang focal length-nya sama, 50 mili. Tetapi jarak jauh yang berbeda dari subjeknya dalam contoh di bawah ini, perhatikan bagaimana bangunan yang lebih dekat kita terlihat lebih besar secara proporsional dibandingkan kalau kita bergerak lebih jauh. Misalnya 3 meter. Jadi ini perbandingannya antara 3 meter antara orang yang mengambil pertama dan yang kedua. Nah, ini kita bisa lihat ada garis-garis di atas kayak ini. Ini dari sebuah gambar. Nah, ini dengan menggunakan lensa focal length-nya yang sama, tapi posisinya yang beda. Kalau yang satu mungkin agak sedikit jauh, satu agak sedikit lebih dekat di situ. Nah, lebih dekat 2 meter, ini mungkin lebih jauh 3 meter di sini. Dengan mungkin dari papan ini, dari papan yang bertulisan ini. Nah, pada contoh 2 mm, segitiga ini memiliki alas yang lebih luas dibandingkan yang 3 meter tadi. Nah, garis-garis saling menyatu pada sudut yang lebih bertahap dan bentuk segitiga yang lebih runcing dengan alas yang lebih sempit.
Nah, ini menunjukkan bahwa semakin dekat kamera ke subjek, semakin kuat efek perspektifnya. Jadi yang kiri juga ini merupakan pengambilan yang terbaik dibandingkan yang kanan ini. Kenapa demikian? Karena di sini efek yang ditimbulkan dari garis-garis ini lebih detail di situ. Atau lebih runcing dengan alas yang lebih sempit di situ. Dibandingkan yang sebelah ini. Jadi tergantung dari posisi kita juga di sini. Seperti apa. Jadi itu menyangkut tentang jarak atau distance of subject begitu. Baru yang terakhir adalah sudut pemotretan. Nah, ini sudut pemotretan ini dari angle mana yang kita akan ambil. Nah, ini ada contoh di bawah, dia di sini dibidik dengan panjang fokus yang sama juga di sini. Tetapi sudutnya berbeda. Memotret subjek dengan diagonal 45 derajat menciptakan efek perspektif dari jendela mendistorsi untuk persegi panjang. Sementara yang memotret dari relatif datar tidak menghasilkan efek perspektif. Oke, kita lihat di sini yang terjadi. Yang di sebelah kiri dia ambil agak sedikit ke bawah, dan yang satu yang eye level di situ, sejajar di situ. Nah, apa yang akan ditimbulkan dari kedua gambar ini? Tentunya gambar ini pasti akan menunjukkan satu penggambaran yang beda. Yang satu yang lebih mungkin terlihat ada satu sudut pandang yang lebih baik, dan satu terlihat kesan biasa-biasa saja di situ. Nah, jadi kita juga nanti ke depan bisa mempertimbangkan untuk pengambilan kita. Jadi bukan cuma sambaran-sambaran foto. Oh, yang penting sudah ya langsung foto. Jadi lihat dulu di situ. Oh iya, perspektif mana yang kira-kira bagus di sini untuk bisa menciptakan sebuah karya seni kalian dalam bentuk foto digital. Seperti itu. Nah, hal penting yang perlu diperhatikan apabila menegaskan perspektif ini. Pertama, memperhatikan sebaik-baiknya garis-garis apabila ada yang menyusun apabila Anda menyusun gambar Anda di sini. Ini kayak di sini. Ini mengambil angle yang agak lebih ke bawah sehingga gapura ini terlihat lebih besar di situ. Atau di bagian ini dapat lihat ada yang sudut yang lebih kecil di bagian sana. Dan sini agak lebih besar. Dibandingkan dengan kita mungkin memilih angle yang berbeda atau posisi kita yang berbeda di situ. Jadi cobalah cari-cari posisi yang tepat baru kita memotret. Nah, ini dia mengkomunikasikan garis vertikal dan horizontal. Ini dia menggunakan jalur terdepan untuk menciptakan kedalaman. Jadi ada kedalaman fokus itu. Jadi saya katakan dia ada sudut yang menggambarkan di sini ada bagian yang jauh. Yang kedua, bereksperimenlah dengan posisi dan sudut kamera kita nanti. Tentunya ketika kalian ada HP, apalagi kalau ada kamera DSLR atau mirrorless yang kalian miliki, tentunya cobalah bereksperimen di situ. Cobalah banyak memotret sesuatu di sekitar lingkungan Anda, di sekitar rumah aja, nggak usah kemana-mana. Atau kalau kalian lagi ada jalan-jalan kemana, atau apa, cobalah untuk memotret dan cobalah posting di situ. Posting ke sosial media kalian supaya orang akan menunjukkan situ, supaya ada perbedaan antara orang yang tidak belajar dunia seperti ini dengan orang yang mengetahui dan belajar dunia seperti ini. Pasti akan berbeda DP hasil. Semua tidak sembarang-sembarang, semua harus diukur, dilihat, dan menciptakan satu karya seni. Karena di sini kita belajar tentang, kalau bilang, dunia seni. Karena berbicara soal gambar, itu berbicara soal bagaimana kita membuat satu karya di situ.
Ini posisi rendah, ini posisi tinggi. Nah, posisi tinggi, tentunya dia bisa ambil satu landscape di sini, seperti ini. Oke, baru yang berikut, efek perspektif bisa membantu Anda menghasilkan foto seperti ini. Ini contoh. Ini kursi depan besar sekali. Kan enak tuh mau lihat kalau foto-foto kita menghasilkan satu pengambilan yang luar biasa di situ. Dengan mungkin kalau kita orang awam yang foto, mungkin dia cuma foto biasa, mungkin kursinya dapat lihat kecil, mungkin agak lebih berdiri dan sebagainya. Tapi kalau orang yang belajar tentang dunia fotografi, dia akan cari meskipun dia mau susuru di mana, sehingga dia dapat hasil yang bagus. Jadi itu, meskipun dia coba guling-guling di mana, itu dapat lihat di situ. Karena dia mau cari posisi perspektif yang baik dan tepat. Jadi tidak sembarang. Tempatkan diri Anda dekat ke subjek dan bidik dengan sudut lebar dari sudut rendah. Ini yang dilakukan di situ. Oke, jadi seperti itu kira-kira. Tidak banyak. Tentunya yang kita perlu pahami di sini ada 3 hal yang kita harus gunakan dalam pengambilan kita untuk menciptakan efek perspektif yang baik. Tentunya kita gunakan lensa, kita harus pandai-pandai memilih lensa, baru kita harus bagaimana apakah kita akan mendekatkan subjek atau tidak, seperti itu. Dan dari sudut-sudut mana yang kita akan ambil di situ. Angle-angle yang seperti apa yang kita akan nanti ambil untuk menciptakan satu pengambilan yang sangat menarik. Oke, itu saja yang menjadi pembahasan saat ini. Karena Zoom juga tinggal 8 menit di sini. Cepat kan? Terasa cepat. Makanya perlu kita untuk bisa mengembangkan diri untuk nanti ke depan bisa seperti ini. Oke, nanti ada satu tugas. Karena masing-masing pasti ada HP. Masing-masing pasti memiliki perangkat handphone. DP tugas nanti saya akan kasih di kelas 7, tapi saya akan bilang juga di sini. Jadi kalian kalian buat 5 foto dengan sudut perspektif yang menggunakan 3 hal ini. Sehingga menciptakan gambar-gambar yang nanti akan terlihat lebih perspektif. Oke, jadi ada 5 foto sembarang, terserah foto-foto seperti apa, objek apa yang kalian ambil, itu random, tidak terpaku kepada satu bagian. Silakan kalian berkreasi di situ. Terserah mau foto cuma charger kayak di sini, kalau nih cari posisi yang tepat bagaimana. Nah, itu sesuai dengan apa yang kalian buat di situ. Jadi seperti itu. Dan silakan aktifkan kamera kalian masing-masing. Kita akan foto bersama di sini. Saya akan ambil bukti dokumentasi kalian juga karena sudah mengikuti kelas online saat ini. Untuk Bari dan Natasha. Nanti 5 foto itu karena di kelas dojo itu cuma boleh 1 kali upload. Baking photo grid, jadi digabungkan jadi 1, baru diupload. Jadi 5 foto itu. Terserah. 5 aja dulu. Nggak usah banyak-banyak. Nanti kalaupun suka banyak, silakan ini upload juga ke sosial media sendiri, supaya orang bisa lihat. Oke, untuk Bari dan Natasha, silakan aktifkan kamera. Oke. Saya akan hitung mundur. Seperti biasa pakai jempol. 3, 2, 1. Oke, satu lagi. Satu yang sangat ramai pakai HP.
Oke, 3, 2, 1. Oke, jadi seperti itu ya. Bisa pakai HP sendiri dan sama pasti ada HP. Cuma terbatas ketika mau tunggu ada kamera DSLR atau yang lain-lainnya. Kalau Natasha boleh pakai kamera, ini kan ada. Kalaupun yang lain ada, boleh pakai itu. Oke, serahkan buat DP apalagi sebentar, DP untuk apa ini? DP portofolio yang ada di kelas Tojo. Nanti tunggu saja di situ. Di situ juga ada absen, jangan lupa absen di situ. Dan ini ada satu tugas untuk kalian bisa mungkin waktu-waktu sisa ini kalian bisa ambil di situ supaya langsung dibuat, supaya sudah tidak pikir-pikir oh mau ada tugas atau enggak. Oke, itu saja saat ini dan terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan saat ini untuk kita bisa belajar bersama-sama. Jangan lupa semua dekat ujian. Mungkin ini adalah pertemuan terakhir untuk hari ini, di minggu ini dan minggu depan sudah ujian. Siapkan diri untuk ujian supaya bisa mengisi soal-soal nantinya dengan baik dan benar. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Selamat pagi.